tukang ora nyukulake apa ardun kalaan ing suket utawa kalaan ing rebe utawa kalaan ing nganu itu rumput wala tumsik lan ora ngeker apa ardun maan ing banyu wa masaluha utawi contone utawa padane mengkon-mengkon ardun asalisah minana saking manungsa iku mislu man padane wong layafat kang ora ngreksa sapa man al ilma ing ilmu wala yafham lan ora gelem faham sapa man fihi ing dalem ilmu fa'il kau ilmi mongko utawi nibaki ilmu ilaman maring wong huwa hadihi utawi mengkono yafat iku sifatuhu sifate man iku idoatul mali nyak-nyakip idoatu nyak-nyakil ilmi maring ilmu kama ana robbal ardi alati kang hadihi utai mengkono ardun iku sifatuha sifati ardun layas kia ora nyirami sapa robbul ardi ing ardun wa yarolan ningali sapa robbul ardi anna sakyaha nyirami ardun iku minal idoahnya sange nyanyiake. Ya Allah, ini adalah baru saya ketahui mas, ini saya dulu nggak ngerti mengapa kok ada kiai itu kadang-kadang ke santri milih. Guru saya Mbah Anwar itu kalau setelah ngaji pagi itu kadang-kadang masih merivat putra-putranya kiai daerah Kediri dan sekitarnya sampai Jombang itu. Putranya Kiai Soleh Tambak Beras itu dulu diprivat oleh beliau. Ya cuma baca, tapi beliau nggak baca, yang baca justru santri yang suruh baca. Maos Ibnu Akil, santri suruh baca Ibnu Akil, beliau cuma nurain dok, cuma dengarkan dok. Cuma kalau nggak ngaji teman yang di Pakon itu kadang-kadang orang tuanya ditelepon oleh beliau. Putranya Kiai Soleh Tambak Beras itu Gus Rozak itu kalau nggak ngaji ditelepon seorang kiai. Kiai mohon maaf, apa putranya pulang kok nggak ngaji? Enggak Yai, oh, kok ini lama nggak ngaji? Akhirnya orang tuanya tahu ke pondok, akhirnya ditanya, "Saman kemana kok nggak pernah ngaji?" Sakit belum banget ini kah? Ini adalah memang dipilih oleh beliau. Ini santri yang betul-betul nanti akan jadi pengasuh, santri yang betul-betul maaf orangnya kenceng. Jadi kalau di Kediri dulu itu maaf anak mondok itu enggak ibedek tapi dengan sendirinya dia itu mau belajar. Jadi memang dengan sendirinya teman-teman tuh ingin privat kepada Mbah Yai, ingin privat kepada guru senior, memang kan orangnya enggak ibedek. Memang dengan sendirinya datang sendirinya. Privat kepada Kiai Azizi almarhum. Ya Allah, itu biasa teman tuh ngaji kepada Mbah Yai sendiri. Setelah Kiai Anwar nikah ngaji umum, ada teman tuh nyolok kepada Kiai. Maus kadang-kadang maus nikah Ibnu Akil gitu. Itu beliau nerima setoran kanci Ibnu Akil tuh. Mbah Anwar nikah itu walaupun beliau itu pengasuh tapi masih masuk ke madrasah. Tapi masuknya beliau itu kesukaannya itu Mu'idzatul Mukminin dan Tafsir Jalalain. Beliau masuk ke kelas itu masuk aliyah. Tapi walaupun maaf, semisal pemadaman beliau tetap hadir. Pemadaman beliau tetap rawuh bawa lilin. Nyampe mana langsung gitu. Setengah hafal beliau itu. Jadi perkembangan santri beliau itu tahu. Ini santri yang tahu enggaknya. Sampai kadang-kadang untuk milih pengajar itu beliau sendiri. Ada lagi sahabat yang Pondok Bini ya, dia sahabat yang Pondok Putri, ya nih. Ini kan beliau sendiri yang meneliti. Keren Mbah Anwar itu. Almarhum juga gitu. Menerima setoran anak-anak ngaji itu diterima, setoran ngaji diterima. Bahkan saya itu pernah tahu Kiai Kafabihi Mahrus itu sudah jadi pengasuh masih ngaji kepada iparnya, pada Kiai Maftuh Batslubiri MMEG. Beliau itu ngaji Quran sendiri kepada iparnya itu. Ngaji.
bahkan sudah jadi pengasuh, beliau itu masih ikut ngaji kepada Kiai Idris itu ngaji. Nanti kalau Kiai Idris miyos, yang ganti Kiai Anwar, yang ganti Kiai Kafas biasa. Rukun itu ya. Jadi pengasuhnya rukun ngaji, gantian ngaji. Sekelas Mbah Anwar itu masih ngaji kepada Kiai Idris itu, ngaji Ihya dulu. Itu ngaji, bahkan sama dengan jenengan tuh kalau ngaji, kalau nggak tempatnya nggak cukup, beliau ngaji di bawah, pak bawah sajadah sendiri, nggak mau di atas. Ini Mbah Anwar, itu guru-guru saya seperti itu, keren, didikannya keren. Hingga kan putra-putranya juga ikut-ikutan. Cak Mat atau Ki Ahmad Kafa itu kan mondoknya di Lirboyo, nggak boleh pulang kalau liburan, dikirim oleh beliau seperti orang ke Kosit dikirim, nggak boleh pulang. Jadi begitu sudah di pondok langsung gurunya dipanggil, ini anak saya titip ke sampean, besok tanggung jawab sampean di akhirat, saya sudah lepas loh ya, gitu biasa itu, dititipkan kepada teman-teman tuh. Ini cara beliau ngajari. Jadi dipilih betul, ini yang diletakkan di ini ketua kamar ini gitu, dipilih. Ya Allah, ternyata ini dasarnya beliau. Sama dengan Kiai Mahrus dulu itu kan, Mbah Yai Kafa itu siapa, pernah mondok kepada Mbah Fadol itu, Kiai Fadol Sinori Tuban, itu kan minta ihya Yai, buat apa sampai ngaji ihya? Bunten, apa mau diamalkan? Kiai, oh kalau diamalkan ayo ngaji, kalau nggak diamalkan nggak usah. Masih ditalkin gitu, kalau mau diamalkan ya ayo ngaji, kalau nggak diamalkan nggak usah, gitu masih gitu. Jadi kita itu menyampaikan ilmu pada orang yang nggak kencang itu juga nggak boleh, Mas. Kita nyampaikan kepada ilmu yang nggak kencang. Nah kan orang yang kalau kencang kita beri ilmu juga nggak boleh, bahaya loh ya. Makanya ini termasuk kiai-kiai sepuh, kalau ada orang mau ngaji ditanya, apa sama mau ngamalkan ilmu kok mau ngaji? Engki kak dintok ngamalkan ilmu, ya ayo ngaji kan ini kah biasa. Ditanya dulu, kalau nggak mau mengamalkan ilmunya nggak usah ngaji. Wong ngaji cuma isabet tok kita panut nikah. Kalau diamalkan ngaji nggak apa-apa. Ini dasarnya. Ternyata dasarnya adalah dasar kitabnya Habib Alwi Al-Haddad. Fakama ana robbal ardi, wong kang miliki bumi. Rob itu bimakna malikul ardi ya, bimakna tarbiyah loh ya, bukan robun pengiran. Itu adalah robul alamin, wong kang duweni bumi, tarbiyah, milkun atau malikun. Itu ada di dalam kitabnya Kifatul Ahyar. Di sana ada robi bimakna tarbiyah, itu ada. Kama ana robbil ardi, koyo oleh mengkon wong kang duweni bumi, Allah dikang hadi utawi mengkono yafat iku sifatuha sifati ardun iku layuskiha ora nyirami apa rob ing ardun waya ningali sapa rob anasake nyirami mengkono ardun iku minal idowati nyanyiake. Bumi disiram tok enggak ditanami ya rugi ya. Kadang-kadang kita nggak cukup dengan air hujan, harus disiram gitu ya, harus disiram karena nggak cukup dengan air hujan. Yaitu cara merawat orang, nggak cukup dengan sekolah tapi harus di privat, nggak cukup. Seperti halnya di sekarang ini ada film pendek, filmnya itu loh, Dulmawi itu ada itu. Jadi kalau gurunya itu walaupun toh enggak, kalau musim hujan tetap disiram. Memang gitu, orang yang ngaji itu nggak cukup di sekolah, masih ada privatnya, itu gitu. Sama dengan ini. Kama anasakyah minal idoah, kadalika yang bagi ina alayul koyen ora den tibake apa al ilmu ilaman maring uang to ilaman maring murid yudoi kang nyak-nyake soman ing ilmu. Bal aula balik utawi ora nibake ilmu iku luwih utama, iku aula luwih utama. Enggak usah ngaji yang enggak diamalkan orang. Ngaji biasa gitu aja lah. Maka kan aslinya yang lebih
keren itu kan ngajari Quran. Karena Quran itu untuk sholat, untuk tahiyat itu keren. Jadi asli guru yang hebat itu adalah guru yang ngajari Quran. Itu keren tuh. Yang nggak tahu ro, yang nggak tahu lam itu kan keren. Ya Allah. Wa qala dawu sapa Habib Al-Haddad latas butuh ora tetep apa da'awi pira-pira dakwa bila akwali pira-pira ngucap hatta takuma singgo jumeneng bi isbatia kelawan netepake mengkon akwal apa al bayinatu saksi minal af'ali sanging pira amal wal amal pira kelakuan. Kalau semua orang ngaku diterima bahaya mas. Ini mobil saya ternyata nggak pegang kunci, ya nggak bisa. Ini mobil saya, buktinya apa? Saya punya STN-nya, saya punya BPKB-nya, itu baru diterima. Kalau cuma ngaku ini mobil saya kan nggak bisa diterima. Ternyata mobil rental atau mobilnya orang diaku-aku, nggak boleh kan. Sekarang kan banyak orang laki-laki terlalu demi mendapatkan sebuah cewek, akhirnya rela pinjam mobil rental untuk apel kepada perempuan. Akhirnya orang tuanya perempuan seneng karena apa? Calon menantunya bawa mobilnya mobil rentalan. Mereka polong lomber pembeli mobilnya. Dan nikah. Itu adalah contoh yang hal-hal yang kadang-kadang kita itu nggak paham. Hatta takuma singgo jumeneng biisbati kalau netepake mengkono akwal opwal bayinatu seksi minal af'ali wal a'mal. Wa qala dawu sapa Habib Al-Haddad ida indah melikane ngaku-ngaku apa nafsu kawak sira la tufariku ora bisa misahake apa mengkono nafsuka baina wujudi sa ing dalem antane wujudi suci-wiji wa adamilan ora mengkono sek. Contoh maaf nih kalau Amit kopiah sampean nih ini ada alamat kopiah sampean ada Nurul Khalil ini alamat ini santri Demangan. Kalau santri masih pakai kopiah ini adalah santri betul. Kalau sudah nggak mau pakai kopiah ini kan santrinya masih diragukan karena nggak ada alamatnya kan. Ini adalah warisan dari Kiai Zubair Muntasor. Santri Pakon pakai kopiah Nurul Khalil ini kan santri Demangan Onggu. Hingga saya ingat masih sugengnya, masih hidupnya Kiai Sepuh Kiai Zubair itu kanci yang belum haji nggak boleh pakai kopiah haji, kaca yang sudah haji nggak boleh pakai kopiah hitam. Itu betul tuh. Memang ini adalah ciri khasnya Kiai Sepuh. Hingga dulu itu banyak teman nikah kadang-kadang sarang Kiai nikah ibri genjeran gara-gara nggak mau kadang-kadang gledor belum haji pakai kopiah putih. Atau kadang-kadang sudah haji pakai kopiah hitam, itu kadang-kadang sarang Kiai edukanin. Awalnya kan gini, Amit ada salah satu ustadz nikah setelah haji dipanggil beliau, kanak-kanak kan gitu. Akhirnya, loh, kemah kopiah ada di jeleng. Kopiah putihnya kemah. Kotor Kiai. Dia nganggu potek, dia nganggu celeng daripada haji. Ada teman nikah nganggu kopiah putih. Beri sarang pes-pes tuh. Boh, ada kilo haji was nganggo kopiah putih. Lah oleh haji larang kali nikah. Bukan masalah auratnya bukan, tapi masalahnya adalah kepantasannya. Yaitu adalah ciri khas beliau. Sama dengan di Lirboyo, nggak boleh kalau orang itu belum haji pakai kopiah haji nggak boleh. Sama dengan di Sarang juga gitu. Karena larang haji ini kan larang tuh. Iya mun polana ya boleh-boleh saja secara syariat, tapi nggak pas gitu aja lah. Ikut guru gitu aja, ikut guru beres. Bismillahirrahmanirrahim. Ila la tufariqu ora bisa misahake apa nafsu baina wujudi sa ing dalem antara wujudi suci wa adamilan ora ana mengkono sek falatakna mongko nrimo sira minha saking nafsuka bidalika kelawan dakwah hatta tabiru singgon jajal sira ing mengkono nafsuka bil amri kelan perkara loro bil amro ini kelan perkara loro muannas ya jami'an hal sekabehane ada dan tidak. Sama dengan ini mas, untuk nyoba orang itu senang dunia dan enggak itu
dia nggak mampu membedakan ambiya romal dan ambiya fulus. Orang yang nggak senang dunia itu nggak bisa membedakan mana itu uang, mana itu kertas. Nggak tahu bedanya. Nggak tahu bedanya mana itu uang dan mana itu kertas biasa. Kan cuma gara-gara tulisan dok kan. Orang itu ada tulisan ini 100, ini 2000, gara-gara tulisannya. Tapi kalau maaf, kadang-kadang orang itu nggak tahu uang, itu betul masih ada orang nggak tahu uang itu. Karena di hatinya memang nggak ada dunia sama sekali. Kalau kita itu kan senang dunia tapi nggak punya dunia. Kita itu senang dunia tapi nggak senang dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Kata tahbir singgon jajal sapa sira ing mengkon nafsuka bil amro ini jami'an hal sekabehane laula waqala dawu sahabat alwi al haddad laulal alamat lamun ora ana utahi boro-boro tengeriku maujud lada mongko yekti ngaku apa sapa kul wahid saben-saben wong suci ma ing berkala laisa ora ana apa mak iku indahu ing dalam sandingi mengkono kul wahid lakin bila alamat tapi nek kelawan iku kelawan tetenger wal amal lan tegese pira-pira amaroh alamat yufraku den bedake apa bena sodik antara wong kang temen wal kadhib lan wong kang goroh kala dawuh Habib Alwi Al-Haddad man utus sapane wong kutaya salat dadi gampang lau kudiman apa matolibu nyari man nyubriman al-ukhrawiyah kang bangsa akhirat wa ta'asal lan dadi angel ala ing atasiman apa matolibu oleh nyubriman adunyawi ing bangsa kang bangsa dunya cari uang sulit fawa utaiman iku min warasatin nabiin saking pewarise nabi wa man utasapane wong kutaya dadi gampang apa matolibu oleh oleh golek man oleh nyuprih atau golek man adunyawi kang bangsa dunya wal ukhrawi lan bangsa akhirat fawa utaiman iku min ashabil yamin saking wong kang duweni buku catatan amal. Wong kang duweni buku catatan tangan-tangan. Wa man sawane wong kutaya salat dadi gampang. Apa matolibu nyupriman adunyawi kang bangsa dunyawi. Wa ta'asalan dadi ang apa ali ngeteman apa al-ukhrawi kang bangsa ukhrawi. Bawa utaiman iku minal mustad drojina propro kang den istidrat kang den solak kang den lulu sopaman Amit Mas ya. Kalau kita itu mau baca kitab-kitab seperti ini dan kitab-kitab tasawuf, kita semua dikembalikan kepada Allah. Di dalam Minhajul Abidin itu ada awal-awal itu ada semua masa itu catatannya ada di zaman ajali. Itu ada semua. Kita itu sakit, kita kaya, kita bodoh, di zaman ajali sudah ada semua. Itu kalau kita itu mau belajar kitab-kitab seperti itu, insya Allah kita itu nggak nista, kita nggak nelongso, kita nggak akan mungkin gersang. Apa itu gersang itu apa Madura apa gersang itu? Hatinya itu terus. Jadi nerema, kita kudu nerema. Ambek lah kom dia lah, ambek kom neka, ya sudah gitu aja. Ambek lah kaki coba sama Gusti Allah. Kita sudah usaha, sudah belajar, kita sudah ngaji, kita sudah menghafalkan pakun kilo apal, ya sudah. Kewajiban kita ya yang penting ngaji, yang penting mau menghafalkan ya sudah kan. Itu kewajiban kita, yang penting mau sekolah, mau ngaji, mau menghafalkan ya sudah. Masalah bodoh, pinter apa bacaan Allah. Karena kita enggak loe kerap, kita enggak mau lomba, kan gitu aja. Ya, kembali kepada Allah gitu aja. Yang penting kita tuh terima kepada guru kita, kepada kiai kita ya sudah. Enggak usah mikir yang macam-macam. Kalau bahasanya mertua saya dulu, wong anak saya loe kerap, gitu tok. Anak saya enggak mau saya ajak lomba ya biasa, enggak tahu ya biasa, torot. Yang penting enggak melanggar sekolah, enggak melanggar pondok, ya sudah.
Karena kalau melanggar itu bahaya. Takut ada akibatnya pagi ning Roma nih kalau. Si penting sampean nggak melanggar sekolah, nggak melanggar pondok ya sudah. Masalah pinter urusannya Allah gitu aja. Si penting sampean sekolah, musyawarah, ngaji ya sudah. Nggak usah macem-macem. Si penting sekolah, ngaji, muhafadah, ngapal lagi ya sudah tuh. Masalah nggak lancar ya sudah, yang penting mau ngapalkan, mau sekolah ya sudah. Nggak usah macem-macem. Saya itu juga gitu sekarang tuh pikiran saya mas. Saya tuh anak saya mondok, saya sangoni. Yang penting kamu nggak usah melanggar pondok, nggak usah melanggar orang tua, nggak usah langka, guru kimpon. Masalah penterjen urusannya. Si penting mau sekolah kan beres tuh. Ya kita kembali lagi kepada kita, wong kita bukan apa-apa. Umpama kita nggak pinter, yo anak saya nggak pinter, yo wajar, wong kita nggak bukan apa-apa kan gitu. Yang sulit itu sekarang ini maaf. Anaknya ustadz tapi anaknya nggak mau ngaji itu kan lucu. Bapaknya guru, bapaknya ustadz, tapi anaknya nggak mau ngaji ini kan lucu kan ya. Ini kan tentang gitu. Ya Allah, ya ini kalau para kurang 6 menit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man tayassat matalibu adunyawi wal ukhrawiyah fa huwa min ishabul yamin. Wa man tayassat matalibu adunyawi wa ta'assat alaihi al ukhrawiyah fa huwa min mustadrajina. Saking wong kang den lulu utawa kang den salat. Saya nitip ke jenengan semua mas, maaf ya, setelah sholat fardu tolong difatihai guru jenengan, terutama Syekhona Zubair Muntasor dan guru sampean yang di kampung dan orang tua sampean. Niatan sing sakit mantul tuli saya se beres mantul sehat, se ekonominya sulit mandar gempang sini kalau. Kita fatihai guru kita fatihai orang tua kita. Karena Kiai Zubair Muntasor adalah orang tua kita fitarbiyah. Kita fatihai terus pada sholat. Sembusen fatihah kepada guru. Sembusen fatihah kepada orang tua kita ya. Karena bagaimanapun itu akan membekas kepada kita. Kalau kita fatihah kepada orang tua kita, insya Allah gampang mas. Masalah gampang. Hari itu yang adalah orang itu mau kepada orang tuanya. Kadang-kadang maaf orang tuanya itu masih hidup. Kita mau membentak orang tua, kita mengecewakan, jangan sampai mengecewakan orang tua. Kita lihatlah guru kita, Kiai Ahmad, Kiai Hasim, Kiai Abdul Zubair. Itu kalau mau kemana-mana pamit kepada orang tuanya, kepada walidnya. Kita ikuti perilaku beliau. Kemana-mana beliau itu pamit, kemana-mana beliau itu nyungkem. Ya Allah, keren. Kita harus terima kasih kepada guru-guru kita, kepada Kiai Abdullah, kepada Kiai Hasim, kepada Kiai Ahmad, kepada Kiai Zain. Karena apa? Maaf. Nurul Khalil itu adalah pondok yang kita cintai. Beliau semua masih kesukaan ngimami. Karena sekarang itu cari pondok yang maaf pengasuhnya mau ngimami itu sulit loh mas. Ini adalah hadiah terbesar bagi santri Nurul Khalil. Karena maaf pengasuh ngimami sendiri. Bukan ustadz tapi langsung Kiai. Kiai Hasim ngimami Isa ya. Kiai Ahmad Asar. Kiai Abdullah Duhur subuh kadang-kadang masih ngimami. Walaupun beliau kemana-mana kan beliau itu undangan tapi subuh masih ngimami beliau. Kiai Fathur dari jauh dari Kepang subuh masih kesini ngimami. Kiai Zain ngimami maghrib langsung beliau langsung ke Cokro ngontrol sekolah itu loh. Ini kan keren ya. Ini kita harus terima kasih kepada beliau karena beliau selalu ngimami dan mendoakan kepada kita. Ini adalah keren. Kita harus bersyukur mondok di tempat yang kiainya langsung ngimami. Ini kan karena sulit loh sekarang ini ya. Zaman akhir pun kalah jam 6 jenengan aktif lagi karena tasarnya sudah habis, cukoknya sudah habis. Ya sudah nggak dikirim lagi ya. Kita semangat lagi. Al-Fatihah.